Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam kita. Sekarang kita akan membahas Khalifah Abu Bakar. Jadi kita akan membaca cerita tentang Khalifah Abu Bakar. Ya. Kita mulai dengan kelahiran Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini dilahirkan di Mekah pada tahun 572 Masehi. Ya, jadi beliau lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Kalau sekarang kita sudah tahun 2021 Masehi. Jadi kurang lebih sekitar 1500 tahun yang lalu. Nah, Abu Bakar ini dilahirkan dengan nama Abdullah. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah. Ayahnya bernama Abu Quhafah. Sedangkan ibunya bernama Salma. Nah, Abu Bakar ini berasal dari suku Quraisy. Sama seperti Rasulullah SAW juga berasal dari suku Quraisy. Nah, nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya yang bernama Murrah. Ya, jadi Abu Bakar ini punya kakek keberapa? Ada yang namanya Murrah. Dan yang namanya Murrah ini juga sebagai kakeknya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, adapun nasabnya secara lengkap ialah Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah al-Quraisy. Ya, jadi nasabnya Abu Bakar dan Rasulullah SAW ini bertemu di kakeknya yang bernama Murrah. Nah, di kemudian hari Abdullah lebih dikenal dengan panggilan Abu Bakar. Kenapa? Menurut sebagian orang, kenapa kok beliau dinamakan dengan Abu Bakar? Karena ia merupakan laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam dan menerima dakwah Rasulullah SAW tanpa pamrih. Jadi ini alasan kenapa beliau dipanggil dengan Abu Bakar. Kemudian, kenapa kok beliau dipanggil juga atau diberi julukan dengan As-Siddiq? Itu terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi, pada peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang Quraisy menertawakan dan mendustakan Rasulullah SAW. Mereka nggak percaya. Masa kamu bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit dalam satu malam. Ke langit, terus kembali ke Baitul Maqdis, kembali ke Mekah lagi dalam satu malam. Gak mungkin. Itu jarak yang sangat jauh. Orang-orang Quraisy gak percaya. Akan tetapi, berbeda halnya dengan Abu Bakar. Beliau langsung mempercayainya tanpa ada keraguan sedikit pun. Karena Rasulullah ini orangnya gak pernah bohong, pasti jujur. Dan apa yang dikatakan pasti benar. Seperti itu. Nah, Abu Bakar mengatakan, jangankan Isra Mi'raj, jika Muhammad mengatakan yang lebih dahsyat dari itu, aku pasti akan mempercayainya. Ya. Cuma peristiwa Isra Mi'raj, aku akan percaya. Bahkan sampai Muhammad ini mengatakan yang lebih dahsyat dari itu, aku akan percaya. Karena Muhammad ini orangnya pasti jujur, gak pernah bohong. Begitu kata Abu Bakar radhiyallahu anhu di hadapan orang-orang musyrik Quraisy. Jadi Abu Bakar menampakkan kepercayaannya. Muhammad ini gak mungkin bohong. Seperti itu. Nah, kemudian atas
sikapnya itulah kemudian Rasulullah menggelarinya dengan as-siddiq, yang artinya orang yang selalu membenarkan tanpa keraguan. Ya. Jadi apa alasan Abu Bakar ini diberi julukan dengan as-siddiq? Karena beliau ketika peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar ini langsung mempercayai Rasulullah tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu alasan kenapa beliau diberi julukan dengan as-siddiq. Nah, sekarang kita masuk ke seperti apa sih Abu Bakar membantu dakwah Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar ini sudah bersahabat lama dengan Rasulullah SAW sejak masih muda. Ya, sebelum Nabi Muhammad diutus jadi nabi, Abu Bakar ini sudah bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan usianya tidak terpaut jauh dengan usia beliau, cuma beda beberapa tahun saja umurnya itu. Jadi Abu Bakar dengan Rasulullah ini sebaya, ya seumuran. Sejak awal ia sudah mengenal sosok Muhammad sebagai orang yang berkepribadian jujur, berkepribadian luhur. Jadi akhlaknya Rasulullah ini baik dari dulu, selalu menampakkan akhlak yang baik. Maka tatkala Rasulullah SAW mengajaknya masuk Islam, ia pun langsung menerimanya tanpa berpikir panjang, karena Muhammad ini gak mungkin bohong. Seperti itu menurut Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia yakin sekali bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah dan beliau memang pantas mendapatkan kemuliaan tersebut. Dan Abu Bakar tahu persis akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Rasulullah ini menampakkan akhlak yang baik sehingga Abu Bakar ini selalu percaya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semenjak keislamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu mendampingi perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa Abu Bakar mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia menemani Rasulullah saat hijrah. Ya, karena pada saat hijrah itu sedang genting-gentingnya. Pada saat Abu Bakar dan Rasulullah hijrah, orang-orang Quraisy itu mencari mencari Rasulullah SAW, yang mana pada saat itu bersama Abu Bakar. Untuk apa dicari? Untuk dibunuh sama kaum musyrikin Quraisy. Ya. Dan ketika hampir seluruh masyarakat Quraisy mendustakan peristiwa Isra Mi'raj, justru Abu Bakar ini menjadi orang yang pertama yang mempercayainya tanpa sedikit pun keraguan. Dan Abu Bakar ini rela menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi Rasulullah SAW di saat perang. Jadi Abu Bakar ini melindungi Rasulullah SAW. Jangan sampai Rasulullah ini terluka dalam perang. Maka Abu Bakar menjadikan tubuhnya sebagai tameng. Kalau ada yang melempar panah, Abu Bakar melindungi Rasulullah dengan tubuhnya. Seperti itu kecintaan Abu Bakar terhadap Rasulullah SAW. Ia rela mengorbankan jiwanya dan hartanya demi tegaknya agama Islam. Dan semua itu adalah bukti yang menunjukkan begitu besarnya kecintaan Abu Bakar terhadap Rasulullah SAW. Jadi kecintaannya itu tidak bisa diragukan. Nah, masyarakat Quraisy sejak lama mengenal Abu Bakar sebagai seorang pedagang sukses yang santun. Beliau pedagang, kaya, sukses, dan akhlaknya baik. Itu Abu Bakar, lembut dan dermawan. Beliau nggak pelit meskipun beliau kaya. Tidak terhitung banyaknya budak muslim yang ditebusnya, lalu dimerdekakan begitu saja. Ia tak tega melihat budak-budak tersebut disiksa oleh majikannya hanya karena beriman kepada Allah.
Contohnya Bilal. Bilal bin Rabah ini dia budak, ya, budak kemudian disiksa oleh majikannya. Maka ketika Abu Bakar melihat Bilal ini disiksa, Abu Bakar kasihan, merasa terpanggil. Maka Abu Bakar langsung membeli Bilal. Ini Bilal saya beli, kemudian sama Abu Bakar Bilal ini dimerdekakan. Sudah, kamu bebas. Seperti itu. Nah, kemudian pada saat perang Badar, Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya untuk memenuhi kebutuhan perang. Benar-benar sebuah pengorbanan yang sangat besar. Sampai-sampai Rasulullah bertanya padanya, Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, aku titipkan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Jawabnya tanpa ragu. Jadi pada saat perang Badar, Abu Bakar ini menyumbangkan seluruh hartanya untuk kebutuhan perang ini. Nah, begitu besarnya keimanan Abu Bakar sampai ia menyumbangkan seluruh hartanya. Ia yakin bahwa Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Siapa yang menolong agama Allah, dia pasti akan ditolongnya. Begitulah keyakinan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW juga sering memuji Abu Bakar. Beliau pernah mengatakan, hampir semua orang yang kuajak beriman mempertimbangkannya dahulu. Berbeda dengan Abu Bakar, ia langsung menerima tanpa bimbang. Jadi orang-orang ketika diajak masuk Islam sama Rasulullah SAW, mereka mikir-mikir dulu. Mereka mempertimbangkan terlebih dahulu. Beda sama Abu Bakar. Abu Bakar langsung menerima tanpa keraguan sedikit pun. Nah, Rasulullah juga mengatakan Abu Bakar merupakan orang yang banyak menolongku dengan harta dan persahabatannya. Seandainya aku boleh memilih seorang menjadi penopang hidupku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai penopangku. Begitulah Rasulullah memandang Abu Bakar ini. Nah, Abu Bakar ini benar-benar menjadi teladan dalam hal keimanan, ketaatan, dan pengabdian. Jadi nggak usah diragukan lagi bagaimana imannya Abu Bakar, bagaimana pengabdiannya Abu Bakar. Seperti itulah Rasulullah memuji dirinya. Seandainya iman Abu Bakar diletakkan pada satu timbangan, lalu iman kaum muslimin pada waktu itu diletakkan pada bagian timbangan yang lain, niscaya iman Abu Bakarlah yang lebih berat. Jadi, kalau imannya Abu Bakar dibandingkan dengan iman kaum muslimin pada saat itu, maka imannya Abu Bakar lebih berat, ya. Lebih besar imannya Abu Bakar ini. Padahal kalau misalkan imannya kaum muslimin pada saat itu, imannya seorang muslim pada saat itu, imannya seorang sahabat pada saat itu dibandingkan iman kita pada saat ini, iman kita ini kalah timbangan dan kalah berat dibanding satu orang sahabat pada saat itu. Seperti itu. Coba bayangkan bagaimana tingginya, bagaimana beratnya imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu ini. Ya. Nah, hubungan antara Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu semakin erat ketika Rasulullah menikahi putri Abu Bakar, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi Rasulullah juga menikahi putrinya Abu Bakar yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Dengan begitu, Abu Bakar menjadi sahabat sekaligus mertua bagi Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar dan Rasulullah ini punya hubungan yang sangat dekat sekali, punya hubungan keluarga yang sangat dekat sekali. Begitulah Abu Bakar dalam mendukung dakwah Rasulullah SAW. Mungkin saya cukupkan belajarnya sampai sini.
Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.